Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota yang pertama saya sendiri, Alfrancis Perugia Benjamin Hole dengan NIM 13011940085 dan teman saya Muhammad Iksanuddin dengan NIM 13011940053. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar analisis kompleksitas algoritma dengan judul kami yaitu perbandingan bubble sort dengan cell sort. Konsep bubble sort. Ide dari algoritma ini adalah mengulang proses perbandingan antara tiap-tiap elemen array dan menekarnya apabila urutannya salah. Perbandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Berikut simulasi bubble sort. Di sini kami mempunyai unsorted array di mana kita akan mensort array ini dari kecil ke besar atau secara ascending. Di sini proses yang pertama, step by step-nya, yaitu kita akan mengurutkan dari array pertama dan kedua, yaitu 5 dan 2. Karena 2 lebih kecil, maka 2 akan berpindah ke array pertama dan 5 berpindah ke array kedua. Berikut ada 10 dan 4, maka 4 dipindahkan ke array yang ketiga dan 10 dipindahkan ke array yang keempat. Di berikutnya, karena 1 lebih kecil daripada 10, maka 1 dimajukan ke depan. Step-step ini akan dilakukan secara berulang sampai urutannya sudah benar. Di sini, karena 5 itu lebih besar dari 4, maka 4 akan maju ke array kedua dan 5 akan ke array ketiga. Dan juga bilang array yang keempat, yaitu nilainya 1, akan dipindahkan ke array yang ketiga, yaitu 5, dan dipindahkan lagi ke 2, dan yang dipindahkan terakhir lagi ke yang paling pertama, karena 1 adalah nilai yang paling kecil. Ya, berikut, karena sudah tidak ada yang lebih besar daripada bilangan berikutnya, maka kita sudah dapat mendapatkan sort array, yaitu 1, 2, 4, 5, 10. Kompleksitas waktu bubble sort. Algoritma bubble sort terdiri dari 2 perulangan bersarang, di mana terjadi n-1 pass, dengan n adalah banyak elemen dari array. Dengan masing-masing pass terjadi n-i-1 kali operasi perbandingan, sehingga didapatkan Tn, yaitu 1 tambah 2 sampai ditambah n, dengan sigma dimulai dari i sama dengan 0 sampai n-1 dengan operasi n-i sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Maka Tn termasuk BON pangkat 2. Di sini saya akan menjelaskan dari cell sort. Yang pertama yaitu konsep cell sort. Nah, metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data lain yang memiliki jarak tertentu, sehingga membentuk sebuah sublist. Kemudian, dilakukan penukaran bila diperlukan. Jarak yang dipakai didasarkan pada increment value atau sequence number K. Setiap sublist berisi setiap elemen ke K dari kumpulan elemen yang asli. Di sini saya akan mencontohkan simulasi dari cell sort. Nah, di sini ada contoh unsorted array. Datanya yaitu 59, 84, 119, 108, 9, dan 0. Di sini berarti n-nya adalah 6. Karena kami memakai interval yaitu n per 2 dibulatkan ke bawah, maka interval yang pertama yaitu 6 dibagi 2 dibulatkan ke bawah yang memiliki hasil 3. Maka data ke-1 akan dibandingkan dengan data ke-4, data ke-2 akan dibandingkan dengan data ke-5, begitu seterusnya. Yang pertama yaitu 59 akan dibandingkan dengan 108. Karena nilainya sudah sesuai 59 lebih kecil dari 108, maka tidak ditukar. Selanjutnya itu 84 dengan 9. Karena 9 lebih kecil dari 84, maka datanya akan ditukar. 9 menjadi di depan, 84 menjadi di belakang. Selanjutnya itu 119 dengan 0. Karena 0 lebih kecil dari 119, maka 0 pindah ke depan, 119 pindah ke belakang. Karena
sudah tidak ada lagi yang bisa ditukar dengan interval 3, maka intervalnya akan dibagi 2 lagi dan dibulatkan ke bawah. Yang berarti interval sebelumnya, yaitu 3, akan dibagi 2 lalu dibulatkan ke bawah, sehingga memiliki hasil 1. 59 dibandingkan dengan 9, karena 9 lebih kecil, maka 9 akan dikedepankan, 59 akan ditaruh di belakang. Setelahnya yaitu 0 dengan 59, karena 0 lebih kecil, maka akan ditukar dengan 59. Lalu 59 dengan 108 tidak ditukar karena sudah sesuai, 59 lebih kecil dari 108. Setelahnya itu 84 dibandingkan dengan 108. Karena 84 lebih kecil, maka 84 akan dipindahkan ke depan dan 108 dipindahkan ke belakang. Setelahnya yaitu karena angka di depannya masih ada yang belum terurut, maka kita akan bandingkan dari depannya lagi. 9 dengan 0, karena 0 lebih kecil, maka akan ditukar dengan 9. Karena di sini kita sudah terurut semua, maka data yang sudah terurut yaitu 0, 9, 59, 84, 108, dan 119. Selanjutnya itu ada kompleksitas waktu dari cell sort. Kompleksitas waktu dari cell sort ini tergantung dari interval yang digunakan. Di sini kami menggunakan interval n/2 dibulatkan ke bawah, sehingga kompleksitas cell sort yang didapat seperti berikut. Yang pertama yaitu worst case-nya. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk dari cell sort adalah kurang dari sama dengan big O n kuadrat. Sedangkan menurut teorema Ponen, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk dari cell sort adalah big theta n log n kuadrat dibagi log n kuadrat, atau big theta n log n kuadrat dibagi log n, atau big theta n log n kuadrat, atau sesuatu di antaranya. Sedangkan untuk average case-nya, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata dari cell sort adalah big O n dikali log n, atau sekitar big O n pangkat 1,25. Sedangkan untuk base case-nya, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik dari cell sort adalah big O n dikali log n. Ketika array sudah diurutkan, jumlah total perbandingan untuk setiap interval sama dengan ukuran array. Selanjutnya itu ada fungsionalitas dari program yang sudah kami buat. Di sini program kami bisa mengurutkan array yang berisi 10, 100, 1000, sampai 100.000 bilangan bulat dengan menggunakan bubble sort dan juga cell sort. Selain itu, program kami juga bisa membuat visualisasi perbandingan running time antara bubble sort dengan cell sort menggunakan matplotlib. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Ini adalah tampilan menu awal dari program. Kita akan memulainya dengan sorting. Kita pilih satu. Di sini akan muncul beberapa input size yang sudah disediakan. Kita mulai dari input size 10. Lalu akan muncul running time-nya dari input size 10. Kita akan lanjut ke input size berikutnya. Selanjutnya itu input size yang digunakan adalah 100. Nah, di sini akan keluar juga running time dari input size 100. Kita akan lanjut lagi ke input size yang berikutnya. Kita pilih yang 1000. Nah, keluar lagi running time dari input size 1000. Kita lanjut ke input size yang 10.000. Nah, di sini keluar juga running time dari input size 10.000. Kita lanjut ke input size 100.000. Nah, di sini kita juga sudah mendapatkan running time dari input size 100.000. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi perbandingan running time dari bubble sort dengan cell sort. Nah, ini adalah hasil perbandingan dari bubble sort dengan cell sort. Di sini dapat dibuktikan bahwa cell sort lebih efisien dari bubble sort. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.